Justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau melibatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI ya. Memang benar, DNA kita ini DNA yang suka bergotong royong, DNA yang benar-benar terpanggil kalau sudah berbicara tentang kepentingan rakyat. Tapi Pak, tidakkah bapak-bapak itu berpikir dengan adanya data koruptor, misalnya salah satunya nih yang Harvey Muiz dan kelompoknya itu, satu kelompok loh, katanya setelah dihitung merugikan negara kurang lebih 300 triliun. Sementara APBN kita dikabarkan, diinformasikan bahwa kita tekor 401, sekian triliun. Itu kan hampir sama itu dengan yang dikorupsi oleh salah satu kelompok ini. Kenapa tidak berpikir dan tidak kepikiran atau bagaimana sistem undang-undang tentang perampasan aset itu digencot? Sebagai perwakilan rakyat, itu yang harusnya disuarakan. Bukan kemudian menarasikan atau membahasakan atau bahwa oh kita ini kan DNA gotong royong. Kenapa kita nggak gotong royong? Aduh, saya kok nggak sampai pikiran saya begitu ya. Tapi keren sih, keren juga. Keren. Kalau umpama mau ujung-ujungnya gotong royong dan patungan, nggak perlu ada makan siang gratis. Karena tanpa ada juga bantuan daripada masyarakat, dari pemerintah, anak-anak ini sudah sarapan-sarapan juga coy. Ya, dengan kemampuan orang tuanya masing-masing. Yang diharapkan sekarang kan mau dikasih gizi nih, lebih bergizi. Kan begitu kan? Program itu untuk dipastikan anak-anak ini lebih bergizi. Karena ya mungkin berdasarkan data atau apa, banyak anak-anak Indonesia kekurangan gizi, bahwa berarti orang tua mereka mengalami kekurangan ekonomi. Tidak mampu dia untuk memberikan asupan gizi terhadap anak-anaknya, untuk dia belikan susu dan macam-macam. Kan begitu kan? Atau seperti apa? Saya nggak ngerti saya. Kan tentu program itu ada datanya. Oh, kita kekurangan gizi. Banyak anak-anak misalnya yang setelah didapatkan data berdasarkan rekam-rekam dari medis atau apa, dari petugas kesehatan, banyak anak-anak yang kemudian itu kekurangan gizi, sehingga dia dirawat di rumah sakit atau di mana-mana gitu, dan menimbulkan dia lemas, tidak bisa berpikir bagus dan bla 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 macam-macam. Kan begitu kan? Lalu muncullah bagaimana kalau negara untuk memastikan gizi itu, muncullah kan program ini. Kan kurang lebihnya dari situ ya, dari data itu kan. Kalau kita tidak mampu anggaran, kenapa tidak kepikiran untuk mengejar bagaimana uang-uang yang bocor itu, yang dimainkan oleh koruptor? Karena itu ada data juga. Kenapa tidak melihat misalnya data koruptor se-Indonesia ini berapa? Lalu kemudian berpikir masih maksimal untuk membuat satu sistem, aturan atau macam-macam. Sekarang kan ada namanya aturan perampasan hak aset itu terhadap koruptor. Kenapa tidak melihat data dari jumlah yang dikorupsi di Indonesia ini berapa? Lalu dilihat kebutuhan untuk anggaran gratis itu, makan siang gratis itu berapa? Lalu kemudian negara fokus dan konsen di situ. Itu akan lebih elegan. Bahkan untuk ditunda pun makan siang gratis ini, bahwa sementara untuk memaksimalkan anggaran, lagi mau mengupayakan supaya uang-uang yang bocor itu, negara lagi konsen untuk mengambil uang-uang yang dikorupsi itu supaya diprogramkan makan siang gratis. Rakyat Indonesia akan menghormat.
Bahkan kalau perlu libatkan masyarakat secara kekuatan full. Ayo kalian laporkan siapa-siapa yang korupsi. Kan koruptor itu tidak perlu terlalu ribet sebenarnya dinilai, cuy. Tinggal dilihat saja orang kesehariannya. Kalau dia pejabat publik, tinggal dilihat rumahnya di mana, kendaraannya dia menggunakan kendaraan apa, dia beli kendaraan pribadi berapa harganya, penghasilannya berapa, masyarakat itu tahu sekarang. Oh, dia nggak ada usaha lain, oh, berarti ada masalah lain. Kalau mencari data real koruptor di situ, sebenarnya kita ini bisa lihat secara kasat mata kehidupan orang seperti apa. Tapi kan kita pura-pura saja, ya. Tidak serius kita dalam mau memberantas korupsi itu. Padahal koruptor itulah yang menjadikan anak-anak bangsa ini mengalami ancaman untuk kekurangan gizi. Karena tadi ada program pemerintah untuk kasih makan gratis terkendala di anggaran banyak yang dikorupsi misalnya. Berarti perilaku koruptor itu, tindakan koruptor itu benar-benar, ya kan, dapat, waduh, pengaruhnya luar biasa. Bisa menjadikan kita ini terbebani dengan pajak, bisa menjadikan kita ini terbayang-bayang lagi mau naik lagi BBM segala macam. Karena apa? Anggaran negara misalnya banyak yang dikorupsi. Untuk kita hitung itu, coba cari data-data koruptor itu dengan jumlah-jumlahnya itu kan. Saya itu simpelnya di sana berpikirnya. Dan itu pidatokan, sampaikan kepada rakyat Indonesia apa adanya. Oh, program saya ini bagus, tapi saya kekurangan anggaran. Sementara ternyata banyak anggaran. Setelah saya pelajari data-data koruptor ini, waduh, luar biasa. Saya mau buru dulu ini, saya harus. Nah, sampaikan supaya kita lihat, misalnya partai politik mana yang tidak bersepakat, yang menunda-nunda dan tidak mau membahas soal undang-undang perampasan hak aset ini, misalnya hak aset aset koruptor itu yang lebih bagus, yang lebih mantap. Jadi kalau usulan soal bahwa DNA kita ini gotong royong, udahlah, nggak berlaku kalau soal itu. Kalau Anda mau pancing-pancing rakyat tentu di situ, waduh, bagi saya itu suatu hal yang lucu sekali. Itu yang bisa saya tanggapi, guys, saudara sekalian. Jangan lupa ya, akun channel YouTube Mimbar Suara Rakyat TV ini silakan di subscribe, like, share, dan komen. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka.